Sobat IKG, ini ada tebak-tebakan tambahan nih dari subscriber. Di video sebelumnya kan gue main tebak-tebakan ya. Gue bacain ya. Ikan apa yang bisa nyanyi? Jawabannya adalah Cintaku yang pasti satu. 111,1 EKG FM. Ketemu lagi sama penyiar radio lu yang paling gokil di era 90-an, Bang EKG. Buat lu sob yang masih asik ngeceng di kawasan Jakarta dan sekitarnya, jangan lupa pakai bris. Semprot-semprot dulu Gatsby-nya. Terus biar gaya lu gak cuek bebek, kunyah dulu tuh permen ciklet. Biar gaya lu rada-rada sepak gitu, ngocol. Sok banget lu. Ikan apa yang bisa nyanyi? Kutu. Ikang Fauzi. Oke sob, terus semangat ya dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Gue cabut dulu. Ciao. Tolak cintanya dan terus terang ku bilang. Halo Sobat IKG. Salam bahagia. Gimana kabarnya sobat semua? Sobat semua, gue berharap sobat dalam keadaan sehat yang optimal ya. Dan tentunya masih terus semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Amin. Dan masih terus ingat ya sobat semua, bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang luar biasa sobat IKG. Ingat ya, harus tetap ingat sobat IKG. Ingat juga bahwa afirmasi dan doa baik adalah hal yang pertama harus kita dahulukan sebelum kita berusaha sobat semua. Jadi berdoa dulu baru berusaha, karena proses main pastinya selalu lebih dulu daripada aksi ya. Sobat IKG, di video sebelumnya memang agak lain ya video sebelum ini, yaitu gue bercerita tentang bagaimana dulu gue dapat melewati sebuah hal yang namanya anxiety, bahkan sudah menjadi disorder ya. Memang buat yang tidak pernah mengalaminya, hal itu adalah hal yang apaan sih? Dan gue setuju Sobat IKG, sangat setuju. Namun bagi yang sedang mengalaminya dan yang sudah pernah mengalaminya, ya sobat akan tahu rasanya. Dan yang sedang mengalaminya, gue akan setuju dengan orang-orang yang belum pernah mengalaminya. Karena itu nggak ada Sobat IKG. So Sobat IKG, agar sobat semua bisa melewati anxiety disorder, sobat nonton di video sebelum ini ya, agar dapat lagi merasakan sebuah ketenangan dalam kehidupan. Amin, amin, amin. Sobat semua, gue ada pengumuman Sobat IKG. Sobat IKG, untuk event di Bandung tanggal 8 Juni itu gue tunda dulu ya, dikarenakan sejujurnya jumlah pesertanya masih belum cukup Sobat IKG. Jadi kalau nggak rame nggak seru ya. Nah, karena sekarang ini gue lagi sibuk bolak-balik ke Bandung aktivitasnya sampai di akhir Juli ya, awal Agustus. Akhirnya gue bersama tim mencoba membandingnya. Acara di Bandung tetap akan gue adakan Sobat IKG, namun di tanggal 27 Juli. Dan itu pun konsepnya agak berbeda ya, karena akhir Juli itu gue sudah berkegiatan lagi di Tangerang dan Jakarta. Di tanggal 27 Juli ini, itu jatuhnya hari Sabtu Sobat IKG, jadi nggak pakai nginep ya. Untuk lebih jelasnya, Sobat IKG lihat ke layar, ada flyernya nih di layar. Buat Sobat IKG yang punya kesempatan untuk bertemu dengan Sobat-Sobat IKG yang lain dan gua tentunya bersama tim, bisa langsung kontak admin EKG atau kunjungi website official EKG ya di emangkudugila.com. Jadi acara di Bandung tetap ada ya. So Sobat IKG, sekali lagi sampai jumpa di Bandung. Dan info ini akan gua sampaikan di setiap video Sobat IKG di sosial media, agar Sobat IKG yang belum tahu bisa dapat update terbarunya. Oke Sobat IKG, itu dulu ya untuk pengumumannya. Sobat IKG, dalam kehidupan kita pasti setiap harinya berusaha mencari kehidupan yang lebih baik. Ya, sebagaimana gua selalu katakan bahwa hidup itu memang nyata, namun kehidupan adalah mindset. Lihat aja kayak hewan ya, ada semut, kucing, tikus, mereka juga ingin hidup. Namun kehidupan memang lebih dari sekedar hidup, karena kehidupan membutuhkan sebuah nilai, value. Dalam hal menjalani kehidupan, seorang manusia memang harus semangat Sobat semua. Iya, semangat untuk mengarunginya. Dan semangat itu tak lain dan tak bukan timbul dari sebuah tujuan yang bentuknya bayang-bayang Sobat semua. Angan-angan, masih blur kali ya. Atau biasa kita sebut dengan mimpi, yang menurut manusia itu sendiri itu belum terjadi, makanya gambarnya blur. Sebenarnya apa yang manusia kejar dan yang ingin manusia penuhi? Banyak hal Sobat IKG. Dan semua itu sebetulnya terdiri dari 3 level ya, yaitu level material, level mental, dan spiritual, atau body, soul, dan spirit. Material berguna agar manusia dapat menyambung hidupnya. Ya, gampangnya orang bilang
Makan itu sehari 3 kali, Darta. Material berguna agar manusia hidup lebih layak. Material berguna agar manusia bisa terus memberikan value dalam hidupnya. Bahkan material berguna agar manusia bisa mensirkulasikan untuk menjadi material lagi. Ya, jadi berputar-putar di situ. Bentuk material yang umum adalah uang. Ya, memang uang sangat berguna dalam kehidupan kita. Berguna jika kita melepasnya, bukan menggenggamnya. Uang itu nggak akan berguna jika manusia itu nggak ada, Sobat IKG. Sebagaimana gue pernah jelaskan di materi singkat ya, jika ada orang diberi 1 miliar dengan satu syarat dia harus menyimpannya seumur hidup tanpa melepasnya, uang juga nggak akan berguna, Sobat IKG. Itu sebabnya uang akan sangat berguna ketika kita melepasnya, Sobat IKG. Datang untuk pergi dan pergi untuk kembali, bersirkulasi ya, begitu gue menyebutnya. Hai uang, bersirkulasilah, pergi dan datang kembali kepadaku dalam jumlah yang berlipat-lipat. Lalu apakah uang harus kita kejar, Bang? Kita usahakan dan kita jemput agar uang itu datang. Ya, Sobat IKG, manusia diberikan tubuh dan soul, ya. Soul yang terdiri dari pikiran dan rasa. Tentunya uang bisa datang dari berbagai macam arah. Ada yang bekerja sebagai pegawai bank, ada yang dagang bakso, ada yang jual mie ayam, ada yang jualan baju, ada yang jadi guru, dan lain-lain. Ya, semua itu pilihan, Sobat IKG. Bahkan di dunia ini banyak sekali orang yang bisa mendapatkan uang dari hal-hal yang menurut kebanyakan orang itu di luar dari kewajaran. Karena uang itu tidak selalu membutuhkan orang yang pintar, Sobat IKG. Uang adalah keberuntungan. Uang itu suka dengan orang-orang yang mencintainya, sehingga uang membutuhkannya. Membutuhkan siapa? Membutuhkan kita, Sobat IKG. Bukan kita butuh uang, uang butuh kita. Ya, kadang uang datang nggak terduga ya, dengan cara yang berliku-liku. Oleh sebab itu, tugas kita hanyalah memancingnya agar dia tertarik dan berbondong-bondong kepada kita. Ya, mungkin konsep ini gila ya, tapi sekali lagi dengan pernyataan di atas, uang tidak selalu membutuhkan orang pintar, Sobat IKG. Jika Sobat IKG jeli ya, di video ini lihat gambar Sobat IKG. Nah, ini ada gambarnya ya, thumbnailnya. Saat dulu gue SD, gue memilih bekerja dengan Mimin dan Gendui untuk mendapatkan uang. Dan benar, Sobat IKG, uang hadir. Lalu Mimin pun bilang sama gua dengan keras ya, lu tabung uangnya ya, lu buktiin sama diri lu sendiri, bukan sama orang lain. Kalau lu bisa beli buku sekolah, pakai uang lu sendiri. Sobat IKG, kaleng Chelsea saat itu adalah bukti bisu kisah tersebut. Ya, namun beberapa bulan kemudian setelah uangnya kumpul, gua pun melepaskannya di lampu merah. Gua memberikannya kepada Gendui, dan saat itu gua rela melepaskannya bukan untuk beli buku sekolah, Sobat IKG. Lalu tanpa mengeluh, gua menjalani hidup seperti biasa. Ya, sebagai seorang anak SD yang pendiam ya, saat itu gua pun rela menjalaninya. Sampai akhirnya gua disetrap lagi sama Pak Guru untuk ngosek WC. Namun apa yang terjadi? Gua memang gak pernah meminta uang itu lagi, Sobat IKG. Gua melepasnya begitu saja. Gua hanya membayangkan kalau gua itu punya buku baru. Ya, seperti teman-teman yang lain. Lalu datanglah Om Wira, seorang yang sangat dermawan ya, yang pada akhirnya dia memberikan gua uang yang jumlahnya berkali-kali lipat dari isi kaleng Chelsea tersebut. Pertanyaannya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, Sobat IKG, uang itu senang dengan orang-orang yang mencintainya. Mencintai apa? Mencintai niat baik demi wujud baik, Sobat IKG. Dalam kisah perjalanan uangnya Om Wira yang diberikan kepada gua, bisa jadi punya cerita sendiri yang gua nggak ketahui ya, Sobat IKG. Karena gua juga nggak pernah melihat apalagi kenal sama Om Wira sebelumnya. Sobat IKG, di video kali ini gua mau cerita sedikit ya. Ya, gua selalu menghubungkan dengan kisah nyata gua ya. Bagaimana uang itu akan datang kepada orang-orang yang mencintainya. So, Sobat IKG, seperti biasa, ini adalah kisah nyata gua. Suatu siang sekitar jam 2 ya, Sobat IKG, itu gua istirahat. Ya, karena semenjak pagi jam 6, itu gua bertemu dengan klien gua yang berasal dari luar kota. Lalu, sekitar jam setengah 2, dia bilang, "Master, saya harus kejar kereta ke Gambir. Saya pamit dulu ya." Baiklah. Memang itu sudah lewat dari jam makan siang ya.
saat itu jam 12 itu gue skip dulu ya, karena gue udah agak bosan dengan makanan hotel Sobat Kaki. Jadi pas jam 12 itu gue hanya minum es teh manis. Klien gue makan siang, dia menawarkan makan bareng sama saya, Master. Gue bilang enggak deh, gue mau cari ayam goreng, sayur asem, sambal terasi, dan pete. Akhirnya dia makan. Lalu sekitar jam setengah 2 ya, mendekati jam 2 dia pamit. Lalu gue bergegas keluar dari hotel tersebut. Nah, ini hotel di kawasan Serpong ya, Sobat IKG. Dan saat itu gue tahu resto mana yang akan gue tuju. Jaraknya kurang lebih 7-8 km dari hotel tersebut ya, hotel pertemuan di mana tadi kita ketemu. Jalanan normal, beberapa lampu merah gue stop sambil berafirmasi. Gue sehat, gue kuat, gue kaya raya, hidup tenang dan damai. Begitu yang selalu gue lakukan jika gue bertemu lampu merah, Sobat IKG. Dalam perjalanan menuju resto ayam goreng sayur asam tersebut, itu gue sempat melihat ya, di dekat warteg ada gerobak mie ayam, sobat semua. Gerobaknya masih baru kelihatan ya, masih kinclong. Gue bisa melihat ya dari jarak jauh. Lalu di situ ada 2 bangku bakso ya. Gue sempat bilang dalam hati, apa gue makan mie ayam aja yang di pinggir jalan itu ya? Enggak ah. Siang ini gue pengen makan nasi, makan sayur asam, ayam, dan pete. Gue akhirnya terus melajukan mobil gue ke arah resto tersebut. Ya agak sedikit-sedikit macet lah. Akhirnya gue sampai di resto tersebut ya, setelah menempuh perjalanan 7 km. Dan apa yang terjadi Sobat IKG? Restonya tutup. Kecewa bang. Ya adalah sedikit, tapi nggak banget ya. Bisa tempat lain, gue bilang gitu. Ya karena gue sudah menempuh perjalanan dan bermacet ria, akhirnya gue tanya sama tukang parkir di situ ya, Pak, kok tutup sih? Lalu tukang parkirnya menjawab, iya Pak, tiap hari Senin emang tutup. Wah, ada jadwalnya ya. Oke lah, baiklah kalau gitu. Sobat EKG, yang ada di pikiran gue hanyalah ayam goreng dan sayur asem. Gak ada gantinya, gue tetap pengen makan ayam goreng, sayur asem. Akhirnya gue memutuskan untuk mencari pengganti ya, restoran tempat lain yang menjual menu yang sama. Gue lajukan mobil gue akhirnya terus lirik kanan, lirik kiri, mana nih, kok nggak ada ya. Sampai tanpa gue sadar, gue sampai di Tangerang Kota, Sobat IKG. Dan gue udah muter-muter nggak jelas nyari ayam goreng sayur asem. Ada sebuah tempat, wih boleh nih. Tapi kata hati gue bilang, nggak deh kayaknya. Tempatnya kurang nyaman, parkir mobil susah. Sampai akhirnya gue muter-muter gak jelas, perut gue makin keroncongan. Dan gilanya gue melintas lagi di jalan di mana gue sempat melihat gerobak mie ayam warna biru yang masih baru tadi ya. Namun gue urungkan, enggak ah, gue hari ini mau makan nasi, bukan makan mie. Gue jalan lagi muter-muter gak karuan Sobat IKG. Sampai akhirnya gue kembali lagi kan ya di daerah Serpong itu. Gue bilang sama diri gue, hey Darta, jam 5 lu ada klien lagi dan lu harus kembali ke hotel. Cari makan siang aja lama banget sih. Akhirnya Sobat IKG, persis jam 3:30 sore ya, gue melintas jalan itu lagi ya, dekat warteg ada gerobak mie ayam masih baru. Dan gue bilang, ya sudahlah, gue makan mie ayam aja. Dan mobil gue parkir dekat mie ayam gerobak biru tersebut ya, masih baru Sobat IKG gerobaknya, masih kinclong deh, kan beda ya sama gerobak-gerobak yang udah lama. Memang Sobat IKG, gue harus akui tempatnya kurang nyaman. Ada 2 bangku bakso warna merah di situ. Setelah gue keluar dari mobil, abangnya menyambut gue, seorang laki-laki berumur kurang lebih 40-an ya. Gue sapa, salam bahagia Pak. Dia bingung, salam bahagia. Pak, mie ayam 1 ya, jangan pakai kuah. Lalu abangnya menyambutnya dengan, siap Pak. Dan gue duduk di bangku baksonya sambil gue ngecek-ngecek HP. Kalau gue perhatiin ya Sobat IKG, ini yang gue lihat saat itu, kayaknya abangnya masih belum terbiasa gitu menyiapkan mie ayamnya, sedikit kayak masih agak grogi ya. Lalu sambil dia menyiapkan mie ayam gue, dia bilang, Pak, Bapak adalah pelanggan pertama saya hari ini. Hah? Gua jawab, masa sih Pak? Iya, dia bilang begitu. Gua tanya, memangnya Bapak dagang dari jam berapa? Dia bilang, iya, saya keluar dari siang Pak, tadi habis zuhur sekitar jam 1 lewat. Oh,
Gua tanya sama dia, sudah berapa lama bapak jualan? Dia bilang, baru 2 hari pak. Oh pantas saya lihat gerobaknya masih kinclong banget. Iya pak bener ini gerobak baru. Akhirnya setelah diracik mie ayamnya selesai dan diberikan kepada gua, dan gua menyantapnya Sobat IKG. Rasanya enak. Dan gua bilang, pak ini enak pak. Apalagi sausnya pakai saus abang-abang ya Sobat IKG. Ya gue emang agak kurang suka ya makan mie ayam pakai sambal-sambal ABC gitu. Akhirnya kita berdua bercerita Sobat IKG, ngalor ngidul. Ya kenapa? Karena dulu gue juga seorang pengusaha ya, jadi kita cocok bercerita ya. Dia bilang, dulu saya kerja pak, sekarang berhenti karena satu dan lain hal, jadi saya dagang mie ayam. Lalu dia bilang begini Sobat IKG, pak tahu nggak, sebelum bapak datang, kira-kira beberapa menit sebelumnya, saya itu berdoa pak, semoga yang pakai mobil warna hitam itu beli mie saya. Bapak turun menghampiri saya. Alhamdulillah. Dia bilang gitu Sobat IKG. Gue bilang, doa bapak cepat sekali terkabulnya, hanya hitungan menit. Dia tertawa ya. Alhamdulillah pak, dia bilang gitu. Dan Sobat IKG, akhirnya gue ceritakan sama dia, bapak perlu tahu, sejujurnya dari tadi siang saya ini ingin sekali makan nasi dan sayur asam. Dan perlu bapak ketahui, saya muter-muter dari jam 2 sampai ke Tangerang kota loh pak. Dan akhirnya saya kembali lagi ke sini. Jadi di balik doa bapak, rezeki bapak itu dibawa muter-muter dulu pak sampai 1,5 jam. Dan itu menggunakan bensin yang cukup banyak. Ternyata begitu ya pak, cara Tuhan untuk mendatangkan rezeki. Saya dibawa sampai Tangerang kota bolak-balik hanya untuk mengantarkan rezeki ini ke bapak. Dan sebaliknya, karena mie ayamnya enak. Lalu gue bilang Sobat IKG, pak, bapak kan tadi bilang doa bapak sudah terwujud. Mau nggak pak, saya tambahin lagi biar doanya tambah maknyos seperti rasa mie ayam ini. Lalu dia penasaran Sobat IKG, dia tanya, gimana pak, gimana? Terus gue bilang sama dia, gini pak, sekarang kita berdua bayangin aja, kalau mie ayam yang di rak atas tuh pak, yang masih mentah, yang belum dicelupin ke rebusan air, itu udah nggak ada, udah habis. Sayur sawinya juga udah hilang semuanya pak. Dan bapak bayangin, bapak lagi sibuk ngelayanin pembelinya, mangkoknya dijejer, pembelinya nunggu sambil ngoceh-ngoceh, pak yang 3 jangan pakai kuah ya, pak yang 2 tadi nggak pakai sayur, pak punya saya udah jadi belum, pak saya makan di sini ya. Lalu dia bilang, gitu ya pak. Gue bilang, iya, itu namanya visualisasi pak. Jadi doa bapak atau harapan bapak itu punya bensinnya pesawat jet, biar cepat sampai pak. Dia mengangguk Sobat IKG, tapi kayak belum meyakini ya. Iya aja gitu Sobat IKG. Gue melihatnya masih agak gemes ya Sobat IKG. Ini kok dia belum sepahaman sama gue ya. Lalu Sobat IKG, demi Tuhan gue berdiri dan mengambil mangkok yang ditumpuk, dan sambil menjejernya, sambil berpura-pura melayani pembeli seolah pembeli ada di situ. Gue mempraktekkan itu agar bapak itu tahu ya maksud gue. Dan gue bilang, ini memang gila pak. Dia tersenyum ya. Lalu gue duduk lagi dan gue tanya sama dia, pak, mie ayamnya masih ada? Dia kontan jawab, ya masih pak, kan barusan saja tadi bapak makan dan bapak adalah pelanggan pertama saya. Iya pak, saya tahu, gue bilang gitu. Tapi ganti pak jawabannya. Dia mulai agak bingung ya. Ganti gimana pak? Ganti kalau saya tanya, pak mie ayamnya masih? Bapak jawab, maaf pak, sudah habis. Gue bilang gitu ya Sobat IKG. Dia ketawa Sobat IKG. Bukannya mengamini tapi ketawa ya. Lalu Sobat IKG, gue bilang, yaudah pak ya, sekarang saya tanya sama bapak, pak gimana, mie ayamnya masih ada? Dan dia jawab Sobat IKG, entah kenapa ya, gue melihatnya dia menjawab sambil haru Sobat IKG. Dia bilang begini, iya pak, sudah habis pak. Sobat IKG,
di sini ada keajaiban ya, sobat semua. Selang bapak itu menjawab, ya berapa detik doang, sobat IKG. Kayaknya sih 3 detik kali ya, atau 5 detik gitu, cepet lah pokoknya. Tiba-tiba ada sepasang suami istri pakai motor PCX. Gue masih ingat banget motornya PCX. Kenapa? Karena di motornya ada tulisan stiker solidaritas tanpa batas. Jadi gue inget ya, motor PCX. Dan motor itu mampir suami istri. Dia bilang, "Pak, mie-nya masih ada." Entah dia latah atau gimana ya. Jawaban tukang mie ayam itu malah bilang gini, sobat IKG, "Maaf bu, udah habis." Lalu dia koreksi sendiri ya, "Maaf bu, masih ada bu, masih ada." Ah, syukurlah. Akhirnya ibu tadi bilang ya, "Bungkus ya pak, 2." Lalu bapak mie ayam itu bergegas ya membuat mie ayam pesanan ibu-ibu tadi ya. Kayaknya bapak mie ayam itu masih terbawa ya suasana simulasi gua tadi ya. Lalu bapak mie ayam itu bergegas membuat pesanan mie ayam ibu tadi ya. Sepasang suami istri yang pakai motor PCX yang ada stikernya solidaritas tanpa batas. Tiba-tiba ibu tadi menelpon seseorang, sobat IKG. Ya mungkin anaknya gua nggak tahu ya. Dia bilang begini, gue denger ya sobat IKG. "Ya ini Umi lagi beli mie ayam, kamu mau nggak?" gitu. Akhirnya sobat IKG nambah 2 lagi sobat IKG. Selang beberapa menit dia bilang ya, "Pak, tambah lagi ya pak 2." Dan sobat IKG, ketika bapak itu lagi bikin mie ayam, tiba-tiba datang mobil sobat IKG, parkir sebelah mobil gua, persis di sebelahnya. Mobilnya Calya. Gua inget nih ya cerita ini ya. Ternyata belakangan gue itu tahu kalau dia itu abang Grab ya, karena gue sempat ngobrol sama dia. Dia bilang, "1 ya pak." Lalu bapak mie ayam itu jadi repot sobat IKG. Berapa menit kemudian disusul lagi 3 orang, entah datang dari mana sobat IKG. Luar biasa sobat IKG. Di situ ada 6-7 orang yang menunggu sobat IKG. Bapak mie ayam itu berucap, "Alhamdulillah, alhamdulillah." Sambil stres ya sobat IKG. Kayaknya dia belum terbiasa melayani sekian banyak mie ayam. Dalam hati gua, ini happy problem. Luar biasa. Lalu sobat IKG sambil dia bingung sendiri ya bikin mie ayamnya itu dan banyak orang menunggu, sambil berdiri juga karena bangku baksonya cuma 2, gue nggak enak ya. Akhirnya gue berdiri dan gue bilang sama bapak itu, "Pak, tadi saya sudah bayar ya." "Oh iya pak, saya pamit dulu ya pak, bapak masih repot kelihatannya." Lalu dia berhenti membuat mie ayamnya. Dia sempatkan keluar dari gerobaknya sobat IKG sambil menyalami gue. Anehnya dia tanya gini sama gue, "Pak, bapak sebenarnya siapa?" Wah, gue kaget juga ditanya gitu ya. Pikiran gue gini sobat IKG, mungkin dia takut sobat IKG di situ ada prank. Ya kayak kamera gitu sobat IKG ya, YouTuber yang prank-prankan banyak ya. Dia sambil tengok-tengok sobat IKG. Gue jawab, "Nama saya Darta pak." Dia tengok-tengok kiri kanan sobat IKG. Setelah itu dia bilang ya, "Terima kasih ya Pak Darta." Gue jawab, "Sama-sama pak." Lalu gue bercandain ya, "Gimana pak, mie ayamnya masih?" Dia jawab sobat IKG, "Alhamdulillah, hari ini habis Pak Darta." Semangat. Gitu dong. Akhirnya gue pulang. "Mari pak." "Ya mari pak." Sobat IKG, ini adalah kisah nyata gue. Dan gue akan serahkan lagi kepada sobat semua, agar sobat dapat mengambil manfaat dan hikmah dari kejadian ini sobat IKG. Sobat semua, gue mau titip ya, rezeki tidak hanya dicari dan diusahakan sobat IKG, dan bukan hanya dikejar, tapi perlu kita pancing agar dia tertarik. Karena manusia itu body, soul, dan spirit. Lalu pertanyaannya, dengan apa dan bagaimana caranya bang? Ya lu nonton aja video gue ini berulang-ulang dari awal. Oke sobat IKG, sampai berjumpa di Bandung ya sobat semua. Mewujudkan kekayaan dalam ketenangan. Salam dari gua sobat IKG, tenang sobat IKG, tenang. Kita orang kokai dan kita akan selalu menang 100%. Win cepek kawan. Emang kudu gila.